merupakan salah satu edukasi untuk para petani agar mereka lebih siap untuk menerima teknologi baru, khususnya di bidang pertanian. Nah, sehingga modernisasi alat-alat pertanian ini diharapkan mampu mendorong produktivitas dari petani di Kabupaten Purworejo, sehingga tentunya kemudian akan berdampak pada hasil pertanian yang semakin baik, baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, ini transplanter, dia fungsinya untuk menanam padi, jadi menggantikan tenaga manusia. Nah, artinya yang biasa tanam padi dilakukan oleh misalkan 5 orang, dia cukup dilakukan oleh 1 operator. Nah, sehingga ini menghemat waktu, juga menghemat tenaga. Niki jan ra iso berarti kan kon glinding lha lotare kan kon glinding terus berarti niki. Oh, berarti yo nggih, kalau rotari malahan putaran majunya mesin itu rendah, tapi rotarinya semakin cepat lah itu semakin bagus. Kalau putarannya ini cepat, nanti rotarinya kayak ya ditarik aja Pak nggih terus niku. Kita menjadi sama guru harapan kami ya silaturahmi ini nanti silakan dibangun mudah-mudahan karena petani prinsipnya adalah gotong royong. Nanti kita bisa saling mengenal, sing punya alutsista apa, kendalanya apa, bisa saling bertukar informasi. Ditambah nanti juga ada narasumber dari PT Hutan, dari Hujan, dari Dinas Provinsi. Yang penting pesan saya kita semua tetap semangat. Ada kesulitan, oh ini biasanya rusak, kenapa nah? Ditanyakan saja. Nah, atau mau sama udah disiapkan semuanya silakan. Oh saya pengen langsung nyetir, oh silakan. Tapi kan nanti yang punya sama enak langsung jumlahkan selesai gitu ya. 1 hari selesai gitu kan. Tak tahu lu sama saya udah diulang. kirim kopi kan kirim kopi. Itu dulu ada praktek itu kan di sawah itu tahu-tahu ya petani sering aja diulangkan gitu kan. Diulangkan sama ini yang praktek gratis gitu kan, daripada bayar 1 hektar kan 750 kalau ini ya 750.000 kalau traktor dampak. Kalau kemudian juga masih berapa 1.200.000 atau kan 2 juta 2 juta kompen 1 hektar gitu kan. Kalau misalnya kompen ada praktek misalnya kemarin kan gratis ya ya itu 2 juta 2 juta 1 hektar uang itu 2 juta. Gambarannya seperti itu. Dan kalau itu nanti kita pasangnya, oh panen sekarang di sini, besok lagi ke Kebumen, kan nggak bareng kan kemarin kan, 1 hektar 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Terus tahun berikutnya bisa beli Kebumen lagi 400 juta. Ya seperti itu. Oke, mungkin gambaran dari saya seperti itu. Sudah 15 menit lebih berbicara. Di Boyolali dulu saya pernah dari paling kecil, baru setengah tahun, kasnya sudah 750.000 didanaan ke Kebumen. Nah, bisa menghasilkan kasih segitu dari alat yang cuma sekecil itu, gitu. Nah nanti mungkin kendalanya di mana? Atau mungkin kendalanya ada di penggunaan yang belum maksimal, masih pasarnya ya itu saja. Jadi untuk gambaran hasil itu memang harus dikelola oleh kelompok itu. Tapi apakah bisa lari ke daerah lain? Monggo. Tetapi operatornya harus dari kelompok itu. Jangan sampai lepas. Itu aja. Jadi monggo bisa mencari pasar. Nah, kemudian catatannya ada nih. Kas keluar masuk ada nih. Nah, itu untuk semuanya bisa belajar, nanti diajari untuk kas keluar masuk. Tapi nggak usah yang seperti udah janji apalagi bapak-bapak tulisannya selalu janji. Di sisi lain
tenaga kerja yang muda, yang produktif itu tidak pernah melirik pertanian sebagai alternatif untuk mata pencaharian. Mungkin karena selama ini yang mereka tahu kan buang energi harus macul dan lain sebagainya. Betul, jadi memang kebanyakan dari tenaga kerja muda itu lebih banyak untuk meningkatkan gengsi. Padahal apabila kita lihat tenaga kerja yang bergerak di bidang UBJA seperti yang disampaikan narasumber UBJA yang tadi, kan juga banyak sekali tenaga kerja yang muda, bahkan manajernya tadi juga muda. Di situ penghasilannya dibandingkan dengan apabila kita bekerja di pabrik itu lebih tinggi penghasilan menjadi operator alat mesin pertanian. Metode dari pertanian mungkin kita sudah akan mengembangkan tidak hanya mekanisasi berbasis mesin. Mekanisasi berbasis mesin seperti yang dilihat sini kan traktor roda 4 dengan mesin, transplanter dengan mesin, traktor roda 2 dengan mesin. Ke depan mungkin alat-alatnya akan lebih berbasis elektronik, kemudian berbasis data dan pengolahan data secara spasial, secara peta. Nah, ini Nah, itu tugas anak muda nih. anak muda, tidak mungkin orang tua. Kalau untuk anak muda kita tidak bisa meminta secara langsung, jadi tidak mungkin kita meminta anak muda, yuk kita ke pertanian. Ya ketika saya sendiri diminta ke pertanian, saya juga tidak mau seperti itu. Yang kita bisa lakukan adalah memberikan contoh. Memberikan contoh kepada anak muda bahwa yang namanya pertanian itu tidak seperti yang dipikirkan. Yang dipikirkan anak muda di pertanian itu adalah panas, kotor, kemudian juga penghasilan kecil dan tidak keren istilahnya. Tapi ke depan memang kita berikan contoh. Yang namanya pertanian itu adalah ke depan otomatisasi pertanian yang didukung dengan pengolahan data. Jadi pertanian adalah pertanian yang presisi ke depan. Kalau kita bisa bicara pertanian presisi, kita akan bergerak ke sana. Jadi era Alsintan yang mesin ini sebenarnya sudah mulai kita tinggalkan pelan-pelan. Kemudian kita berganti menjadi pertanian presisi 4.0. Istilahnya seperti itu. Ada revolusi industri 4.0, sekarang pertanian juga tuh. Pertanian. Jadi yang namanya pertanian tidak hanya main mesin, kita kaki menyentuh lumpur, tidak. Tapi mungkin di pertanian kita akan nanti mengolah data di komputer, kemudian juga akan memetakan lahan melewat dengan drone dan juga mungkin dari satelit. Kemudian mengolah data cuaca dengan satelit. Jadi seperti itu ke depan pertanian. Karena apa? Yang namanya pupuk mahal, yang namanya pestisida mahal. Kalau kita menyemprot di tempat yang salah, tanpa perhitungan, memberikan pupuk di tempat yang salah, semuanya akan mubazir. Akhirnya petani modal yang dikeluarkan tinggi, tapi yang didapatkan ya gitu-gitu saja, seperti itu ya kalau kita bisa bilang. Artinya kan harapan kita ini akan berbanding lurus nanti dengan hasil pertanian. Kemudian juga arah yang lebih maju lagi artinya kan kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani adalah yang pertama. Jadi kita akan mendorong petani itu adalah salah satu pihak yang memiliki daya tawar tinggi. Jadi tidak hanya sebagai penonton ataupun hanya yang suka nerimo apa adanya. Di sini kita akan dorong petani menjadi lebih mandiri dan dia memiliki nilai daya tawar tinggi. Itu dengan mekanisasi dan modernisasi yang ke depan.